seperti rekan-rekan media. Jadi perlu kami informasikan bahwa kegiatan hari ini adalah rapat koordinasi dalam rangka Commander Wis saya sebagai Kadipropam ya, yang dihadiri oleh seluruh personil di Propam Mabes dan para Kabid Propam Polda jajaran, dan diikuti oleh Kasubdit Provos, Kasubdit Watprov, dan Kasubdit Paminal di tingkat Polda. Jadi kurang lebih yang hadir ini sekitar 500 ya, personil lebih, dan ini jarang kita lakukan. Baru kesempatan saya menjabat sebagai Kadif, kesempatan ini saya gunakan. Adapun Commander Wis yang saya sampaikan ini pada prinsipnya untuk menyamakan persepsi kebijakan pimpinan ya, diharapkan bisa tergelar sampai dengan tingkat Polda-Polda. Di samping itu juga terkait menghadapi pilkada serentak yang akan kita hadapi pada saat bulan November, yang saat ini sudah memasuki tahapan kampanye. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kegiatan ini. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Yang pertama adalah menyangkut masalah penegakan hukum secara internal, tentunya kedisiplinan anggota, kode etik, dan kita mencoba untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang yang berkembang di masyarakat. Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus yang viral, khususnya menyangkut masalah wanita dan anak. Ini kan sangat concern bagi publik ya. Jadi penanganannya di sini perlu adanya propam untuk betul-betul mengawal, betul-betul dalam menegakkan kasus tersebut secara objektif. Terus kedua, masalah-masalah yang terjadi di wilayah yang menyangkut anggota, kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, ya, masukan-masukan dari masyarakat, ataupun sampai dengan hujatan-hujatan masyarakat. Kita harus siap sebagai propam, karena dengan adanya hal seperti ini kita akan memperbaiki organisasi. Terkait mengenai pilkada, memang secara fokus kita lebih banyak kepada masalah netralitas. Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bahwa Polri harus netral, dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya, dan kita akan melakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam pilkada. Di samping itu juga ada beberapa juga anggota Polri yang mengikuti pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota Polri, dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu. Nah, ini yang perlu sentuhan-sentuhan lagi supaya Kabid Propam di lapangan itu harus tegas, jangan ragu setiap mengambil keputusan ketika kita temukan persoalan permasalahan menyangkut anggota. Itu jadi. Ya. Saya ambil dari kemarin, tadi kan kita harus netral ya kan? Iya. Polri harus netral. Ada inisiatif penegasan yang untuk yang nggak netral, dan batasannya itu sampai mana?
Ya, kita sudah ada aturan ya, kode etik di kepolisian yang selama ini sudah kita gunakan. Ya apabila kita temukan yang tidak netral, kita akan memberikan sanksi. Sanksi di kita itu kan ada sanksi ringan, sedang, dan berat. Ya kan? Mulai dari penempatan khusus ditahan sampai dengan disiplin sampai dengan kode etik. Tinggal nanti tergantung berapa skala pelanggarannya. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota itu nanti akan kita sidangkan. Pada saat sidang kode etik itulah keputusan hukuman yang akan diberikan. Ini. Dari situ untuk perbaikan pelayanan masyarakat yang paling sering didengar oleh Propam itu apa saja ya? Keluhan yang dari RSMTK atau ada yang lain? Kalau dari data yang kita udah terima, ya memang hampir semua pelayanan yang kita temukan itu pasti ada komplain dari masyarakat. Gitu. Namun dari sekian banyak itu memang ada beberapa komplain yang sering terjadi, yaitu masalah penegakan hukum. Ini masih angkanya masih cukup tinggi ya, yang dilakukan oleh penyidik. Karena memang di dalam proses penegakan hukum itu kan ada pihak korban dan pihak terlapor, ada kan? Terlapor dan pelapor. Biasanya banyak komplain itu dari pihak terlapornya, ya karena dia ditahan dan lain sebagainya, komplain tidak profesional dan lain sebagainya. Namun ada beberapa juga dari pelapor yang mereka komplain penanganannya tidak profesional, mungkin terlalu lama dan lain sebagainya. Nah ini juga tadi menjadi perhatian kita juga bahwa pastikan proses penegakan hukum itu harus betul-betul secara profesional dan tidak berat sebelah.